Birokrasi menurut Hegel merupakan institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, birokrasi sering dimaknai sebagai yang pertama, birokrasi as a modern society. Birokrasi dilihat sebagai ciri-ciri masyarakat modern. Bagi masyarakat modern, keberaturan merupakan sebuah kemestian dan keberaturan akan tercapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. Yang kedua, birokrasi as the organization. Melihat birokrasi sebagai organisasi yang mempunyai struktur serta aturan yang jelas dan formal. Yang ketiga, birokrasi as a public administration. Administrasi publik merupakan proses pengelolaan sumber daya publik agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Jadi, birokrasi adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien, dan juga rasional. Yang keempat, birokrasi as a rational organization dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Yang kelima, birokrasi as a rule by official, di mana birokrasi sebagai aturan yang dijalankan oleh para pejabat dan hanya pejabat saja. Yang keenam, birokrasi as a organizational inefficiency, suatu organisasi yang boros. Pemborosan yang dilakukan suatu organisasi dalam segi waktu, tenaga, finansial, maupun sumber daya lainnya. Yang ketujuh, birokrasi as a administration by official. Birokrasi sebagai administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai. Dalam hal ini, pemahaman terhadap makna birokrasi hampir sama dengan birokrasi as a rule by official dan birokrasi as a public administration. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber 1947 ditandai dengan pembagian tugas yang jelas untuk aparatur birokrasi, adanya pendelegasian wewenang untuk pejabat organisasi, dan adanya keberadaan keahlian dalam setiap tugas. Tipologi birokrasi. Susilo Zauhar membagi tipologi birokrasi menjadi 3 macam. Yang pertama, birokrasi tradisional. Sumber legitimasi birokrasi tradisional adalah waktu. Yang kedua, birokrasi karismatis. Sumber legitimasi birokrasi karismatis adalah kepribadian yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, birokrasi legal rasional. Birokrasi legal rasional bersumber pada aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. 3 model birokrasi menurut Lee 1971 dalam Zauhar 1996. Yang pertama yaitu birokrasi terbuka. Dengan ciri-ciri keterbukaan birokrasi dapat dilihat pada aksesibilitas masyarakat untuk berhubungan dengan birokrasi, luasnya pelaksanaan rekrutmen, kebebasan kelompok lain untuk memasuki jajaran birokrasi tingkat menengah dan tinggi, serta derajat kesediaan birokrasi untuk mendistribusikan kekuasaannya kepada kelompok lain. Dalam birokrasi tertutup, ditandai dengan adanya ciri-ciri yang sangat elitis di kalangan birokrasi dan mereka menjadi kelas yang memiliki hak privilege tertentu. Untuk bisa masuk ke birokrasi, harus melalui ujian pamong praja dikaitkan dengan lamanya kuliah di perguruan tinggi. Rotasi antar bagian bisa terjadi, namun tak diikuti dengan pemberian fasilitas. Kesetiaan para pamong kepada pekerjaannya, moral mereka sangat tinggi namun orientasinya menjadi sempit. Birokrasi campuran menurut Zauhar 1996 merupakan tipe birokrasi hasil kontak yang terbatas antara birokrasi dengan masyarakat. Kontak yang agak terbatas tersebut dapat diawali dengan masuknya individu ke dalam jajaran birokrasi pemerintahan guna mengurangi kelemahan birokrasi seperti kurang mampunya birokrasi lama untuk merencanakan statistik, industrialisasi, dan lain-lain. Keterbatasan itu pula maka terbuka dari masuknya para expert atau ahli baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dari luar negeri. 5 jenis patologi birokrasi menurut Sondang Siagian 1994 yang perlu kita hindari antara lain penyalahgunaan wewenang, persepsi yang didasarkan pada prasangka, menerima sogokan, diskriminasi, dan nepotisme. Menurut J.W. Schuller, patologi birokrasi muncul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang pertama kekurangan administrator yang cakap, yang kedua besarnya jumlah aparat birokrasi, yang ketiga, luasnya tugas pemerintahan. Yang keempat, anasir tradisional atau nepotisme patrimonial dan hierarkis. Yang kelima, sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi.
Patologi birokrasi dapat berakibat buruk pada pelayanan publik. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk menghindari adanya patologi birokrasi, yaitu salah satunya implementasi Good Governance menurut Bozeman yang dikutip oleh Sakir tahun 2023, yang mencakup akuntabilitas yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan keterbukaan informasi. Good governance membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dan perilaku tidak etis dalam birokrasi. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan birokrasi dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi resiko terjadinya patologi birokrasi.